Luar biasa semuanya pink. Happy Valentine ya, dahsyat. Puji Tuhan. Oke, baik. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya minggu lalu saya sudah sampaikan mengenai profetik dan apostolik, dan saya berharap ibu-ibu bisa menangkapnya dan bisa mengertinya dengan baik ya. Dan hari ini saya akan bicara mengenai karunia dan karakter. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi, pelajaran ini menjadi pelajaran yang sangat penting sebenarnya buat setiap gereja Tuhan, hamba Tuhan termasuk di dalamnya. Siapapun yang melayani Tuhan. Jujur ngomong, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tertarik dengan karunia, walaupun itu tidak salah. Karena karunia itu bisa menimbulkan banyak sensasi dalam tanda kutip. Membuat orang menjadi wow begitu ya, baik profetik karunianya, baik kesembuhan. Jujur kita lebih tertarik kepada karunia-karunia, betul ya. Sehingga kalau kita melihat hamba Tuhan dipakai dengan karunia, lalu kita berasumsi, wow ini hamba Tuhan dahsyat, dekat sekali sama Tuhan gitu ya saudara. Apa iya, apa enggak, atau gimana, nah ini kita perlu membahasnya dengan baik saudara. Alkitab berkata, sebelum saya lanjutkan saudara, dalam Kisah 1 ayat 8, kita nggak usah buka ayatnya, Alkitab berkata dengan jelas, minggu lalu juga kalau tidak salah saya sudah sampaikan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Jadi yang pertama kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kuasa apa? Kuasa kesembuhan, mujizat, banyak hal. Kuasa atas kehidupan, kuasa kemenangan, kuasa atas maut dan sebagainya. Tuhan memberikan kita kuasa. Nah banyak orang Kristen, terutama karismatik, berhenti sampai di sini saudara. Bahwa ketika kita terima Roh Kudus kita punya kuasa. Lupa ada bagian yang kedua ayat itu. Ayat itu masih dilanjut. Kamu bukan hanya menerima kuasa dan dikatakan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah kata saksi berbeda dengan kata bersaksi tentunya saudara. Bersaksi adalah kita ngomong, kita berbicara. Tapi saksi adalah orangnya. Nah yang Tuhan lagi bicara adalah orangnya. Karena seringkali kita bisa bersaksi tapi tidak jadi saksi. Mengerti gak ibu-ibu? Saya ulangi saudara, kita bisa pinter bersaksinya tapi tidak jadi saksi. Nah ini yang jadi masalah saudara. Sehingga ketika kita bersaksi orang tertarik, tapi begitu dia berinteraksi dengan kita, mereka bilang kok ngomongnya begitu sama orangnya lain ya. Nah itu kan gitu. Pernah ngerti ya, pernah tahu ya ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Di dalam pelayanan banyak yang seperti itu saudara. Di gereja-gereja saya melihat bukan hanya di 1-2 gereja, kebanyakan di banyak gereja sering terjadi seperti itu. Tanpa kita sadari. Sehingga kenapa? Karena kita lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat manifestasi. Hal-hal yang bersifat di luar sana kelihatan dahsyat. Kesembuhan, nubuatannya tepat gitu ya. Nah ya tentu kita kalau mau nubuat ya jangan nggak tepat juga jadi salah kan ya. Nubuat memang harus tepat, mujizat terjadi. Tapi kita mesti tahu diri kita ini yang dilihat oleh Tuhan. Ada lagi satu ayat firman Tuhan sebelum saya lanjutkan. Bagaimana dalam Matius berkata bahwa Matius 7, 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Betul ya? Ada ayatnya? Gitu loh. Bukankah pada hari terakhir nanti ada orang yang bilang begini, aku sudah melakukan mujizat, mengusir setan, ya kan, menyembuhkan sakit, itu karunia. Itu semua karunia. Dia menunjukkan kepada Tuhan betapa dia bergerak dalam karunia yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu. Tidak kenal. Nah saudara, antara tahu dan kenal adalah dua hal yang berbeda. Kita tahu Presiden Jokowi tapi belum tentu kita kenal Presiden Jokowi. Setuju ya? Nah kita bisa tahu Tuhan tapi belum tentu kenal Tuhan. Ini yang jadi masalah. Kalau kenal berarti personal, kenal berarti pribadi. Kalau saya kenal Pak Jokowi, kalau saya ngaku nih, saya kenal Pak Jokowi, mesti tanya dulu sama Pak Jokowi, kenal saya enggak kan gitu. Kalau enggak namanya ngaku-ngaku kan begitu ya. Hal yang sama saudara, kita enggak bisa cuma berkata bahwa saya sudah melayani begitu rupa. Tuhan bilang bagaimana dengan kehidupan kamu? Ini penting sekali saudara. Itulah sebabnya kenapa ketika kita hanya mengejar karunia, saya ngajarin kemarin mengenai profetik dan apostolik, itu penting untuk kita miliki. Karena kan kalau kita mau bergerak secara profetik, minggu lalu saya bilang apa? Kita harus mempunyai kerinduan, punya keinginan, betul ya? Jadi yang namanya keinginan gak salah sih. Bergerak secara karunia gak salah sih. Tapi kalau kita cuma sekedar itu, tanpa membangun diri kita, di dalam Tuhan karakternya, hanya tinggal tunggu waktu. Skandal pasti terjadi.
skandal pasti terjadi. Skandal macam-macam di gereja hari-hari ini banyak terjadi kok. Saya percaya ibu-ibu pasti kalau yang dalam pelayanan di berbagai dan punya teman atau punya family yang hamba-hamba Tuhan, pasti tahu kok skandal demi skandal terjadi di gereja-gereja Tuhan pada hari-hari ini. Yang gak pernah kita sangka-sangka bahkan. Gak pernah kita sangka-sangka. Nah skandalnya macam-macam, ada skandal keuangan, ya kan? Iya kan? Nah uang gereja dipakai lah gitu. Ada skandalnya gitu. Sehingga masalah, apalagi kemarin waktu robot trading segala macam. Waduh, ada gereja di Indonesia Timur, uang gereja dimasukin loh di robot trading. Dan ternyata kagak balik, pendetanya gak bunuh diri aja udah bagus tuh saudara. Oh iya, kenapa? Karena skandal demi skandal, karena nggak mengerti. Bahkan uang gereja dimanipulasi, ada yang begitu saudara. Itu skandal terjadi. Apalagi skandalnya, skandal seksual, oh ya tidak sedikit saudara. Skandal dengan jemaat, skandal dengan orang-orang di luar gereja banyak. Banyak. Ya mungkin Anda nggak pernah dengar dan bersyukur kalau Anda nggak pernah dengar sih. Tapi paling tidak Anda mesti tahu skandal begitu terjadi. Bahkan ada pendeta ya, di luar negeri sih. Ketika dia meninggal baru ketahuan skandalnya. Oh iya, waktu dia sebelum meninggal sudah ada orang yang ngomong, yang ya ini kan kasusnya seksual. Ngomong nih, korbannya, wanitanya ngomong. Semua dalam tim pelayanannya nggak percaya, karena si hamba Tuhan ini kelihatan sangat baik sekali. Nah ketika dia meninggal baru ketahuan skandalnya ternyata benar. Sehingga si gereja, pihak gereja harus meminta maaf kepada perempuan itu. Nah itu terjadinya apa? Setelah meninggal saudara. Skandal demi skandal akan terjadi saudara. Ya, bukan cuma di kota besar, di kota-kota kecil. Bahkan ada sebuah gereja saya kaget loh. Ini gereja ini long time ago sih, udah lama banget gitu ya. Saya lagi melayanin di Jawa Tengah lah. Singkat cerita saya lagi khotbah di sebuah gereja di Jawa Tengah, gembalanya saya kenal baik. Gembala ini cerita sama saya. Pak, saya lagi nanganin sebuah gereja. Dan ini semua jemaatnya lagi shock, luar biasa. Saya nanganin gereja bantu doa. Dan dia bilang sama saya, Pak, saya cerita sama Bapak. Apa, kasusnya apa? Kasus pendetanya? Bukan cuma pendetanya Pak, ini gereja gila katanya. Kenapa? Kok bisa ngomong gila? Saya bilang gitu. Ini kan gereja kayak seperti gereja di sini kan pasti ada ruangan-ruangan kan. Ruangan kelas, ruangan apa, kan ada gitu. Ini di daerah loh. Itu ruangan-ruangan itu dipakai buat prostitusi coba. Siang hari. Jadi orang gak ada yang tahu. Bayangkan gak? Nah saya sampai bilang sama pendeta ini bener Pak. Lah masa saya bohong sama Bapak, saya lagi nanganin kata dia. Waduh, Anda bisa bayangkan gak? Kenapa bisa seperti itu? Orang merasa bahwa pelayanan gereja berbeda dengan kehidupan, ini yang bahaya. Loh saya khotbah begini orang lihatnya kan bagus aja. Di mata Tuhan saudara tidak lihat khotbahnya, lihat diri saya. Betul gak saudara? Kita bisa berdiri di panggung ini kelihatannya hebat. Orang mau lihat kita, wah bagus ya suaranya bagus, apa segala bagus. Tapi Tuhan lihat hati kita gimana, hidup kita gimana. Gitu. Skandal-skandal saya bisa ceritain, tentu gak perlu lah saya ceritain semua. Tapi paling tidak kalau saya ceritain yang tadi aja bikin Anda shock tuh. Iya, what? Gereja? Jangankan saudara, saya aja kaget kok. Kalau bukan pendetanya yang cerita, saya gak bakal percaya. Saya gak bakal percaya. Nah, tapi itu yang kejadian. Nah, kalau itu bisa terjadi, yang lebih heboh juga bisa terjadi dong. Betul gak Bapak Ibu? Ya, saudara, kejahatan, gereja, nah, sekali waktu ya. Seorang worship leader yang luar biasa dipakai Tuhan. Di Indonesia. Tepatnya di Jakarta. Dia sebagai seorang anak Tuhan yang melayani luar biasa lah ini. Gitu. Tapi kejadian juga udah cukup lama. Suatu ketika salah satu pentolan di gereja ini kenal sama pihak polisi. Pihak polisi bilang begini sama pentolan gereja. Yang mana pentolan gereja ini dekat sama gembala. Dia bilang gini. Kami temukan ada sesuatu di gereja ini. Apa?
Dikasih tahu, singkat cerita dikasih tahu. Saya akan datang ke gereja dengan beberapa orang tanpa pakaian polisi. Boleh enggak? Karena pentolannya dekat sama polisi ini. Dan setelah ngomong sama gembala, silakan. Jadi dia duduk di gereja. Rupanya worship leader ini sudah dipantau lama sama polisi. Tapi polisi lagi bingung. Kenapa? Dia sering banget ada di gereja. Kok bisa begitu gitu loh. Ketika dia keluar, si worship leader ini, polisinya semua pada turun membuntuti orang ini. Ini luar biasa loh. Ternyata di stop, dibuka bagasinya, narkoba. Ternyata dia pengedar. Seorang worship leader. Seorang worship leader bisa seperti itu. Jadi nggak usah shock. Coba bilang sebelah saudara, nggak usah kaget. Jadi kalau Anda ketemu begitu, nggak usah jadi omongan, obrolan dibikin viral, nggak usah. Itu bisa terjadi kok. Kenapa? Karena orang yang seperti ini punya karunia, nggak punya karakter. Paham? Oke. Oleh karena itu, Tuhan ingatkan kepada kita, perlu belajar apa itu karunia, apa itu karakter. Dan hari ini secara singkat saya berikan kepada ibu-ibu, paling tidak Anda bisa nangkep itu dengan baik. Ya, pas juga kebetulan, bukan kebetulan sih, pas juga di STT tempat saya sekolah teologi saya lagi ngajar soal dengan karisma karakter. Itu adalah pelajaran wajib buat setiap mahasiswa yang ngambil di STT. Dan itu sesinya panjang kalau di situ. Sesinya panjang. Tentu kalau di sini saya hanya memberikan kepada saudara dengan sesi yang memang Anda perlu bagian porsi Anda paling tidak. Begitu ya. Jadi makanya ada beberapa yang dari STT lain ketika ikut pelajaran saya kemarin, kemarin malam. Dia bilang, saya belum pernah nih Pak belajaran karisma karakter dari tempat saya yang sebelumnya. That's why. Salah satu keunikan dari STT kami adalah kamu harus belajar ini. Gitu ya. Oke, mari kita melihat apa itu karunia. Ada slide saya mungkin ada dibuat ya. Oke. Karunia dan karakter. Apa sih karunia? Apa itu karunia? Nah saya mau coba jelaskan supaya lebih memudahkan Anda untuk bisa menangkapnya dengan begini kan lebih enak. Apa itu karunia dan karisma? Oke, next. Ada? Oke. Karunia itu adalah kemampuan khusus dari Roh Kudus atau kemampuan supranatural yang diberikan secara khusus. Jadi kemampuannya khusus, diberikannya juga khusus kepada setiap orang yang merindukannya. Barangkali kalau Anda punya kerinduan untuk menyampaikan pesan Tuhan lewat nubuatan, kerinduan itu akan diberikan kepada orang ini gitu. Secara khusus kepada orang yang khusus merindukan itu. Ada juga yang punya kerinduan untuk pelayanan karena dia penginjilan misalnya ke daerah-daerah butuh pelayanan kesembuhan. Tuhan bisa memberikan secara khusus kepada orang ini karunia-karunia itu. Begitu saudara. Yang merindukannya untuk dimanfaatkan demi kepentingan tubuh Kristus dan untuk memuliakan Yesus. Kalimat terakhir ini penting. Tuhan memberikan karunia bukan buat kita semakin hebat supaya kita semakin populer, membuat kita menjadi lebih dikenal. Bukan itu tujuannya. Itu adalah akibat memang, pasti ada menjadi akibat. Tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan tubuh Kristus. Sekali lagi, untuk kepentingan tubuh Kristus dan untuk memuliakan Yesus. Jadi karunia diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada ibu-ibu dan kepada saya, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. No, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Seolah-olah dari kita, seolah-olah kita yang bisa. No, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah semua untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kedewasaan tubuh Kristus. Jadi ketika karunia dimanfaatkan atau dipakai untuk kepentingan kita sudah salah. Hatinya udah gak beres. Itu yang terjadi dengan Lucifer. Ketika Lucifer yang dipenuhi dengan segala sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan, ya, malaikat, penghulu malaikat, tapi hatinya melenceng dari Tuhan. Karunia itu baik sepanjang hati kita juga baik. Tapi karunia itu bisa menjadi merusak ketika hati kita gak benar. Saya ulangi ya, karunia itu menjadi baik dan berguna dan membangun ketika hati kita benar di mata Tuhan. Tapi ketika hati kita enggak benar, maka karunia itu merusak. Dan itu bisa membuat orang kepahitan. Berapa banyak di era-era profetik tahun 90-an, saya banyak melihat, saya lahir baru di dalam
kegerakan profetik waktu itu di 79-80 saudara. Bagaimana ketika itu saya melihat orang yang bergerak secara profetik secara luar biasa tajam. Tapi ketika hati mereka mulai condong, maka karunia dipakai untuk cari duit. Ketika karunia dipakai untuk cari duit, karunia dipakai untuk mengangkat dirinya. Ini tinggal tunggu waktu. Dan ternyata betul ada begitu banyak orang kepahitan, kecewa. Dan setelah waktu berjalan, orang menutup diri tidak mau lagi profetik. Termasuk saya. Makanya saya akhirnya menulis sebuah buku karisma versus karakter. Hal ini penting sekali saudara, ya, atau karunia versus karakter. Saudaraku yang dikasihi, mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 11 tadi ada ayatnya. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi apa yang Tuhan mau kasih saudara, misalnya Tuhan mau kasih saudara karunia kesembuhan. Ya Anda nggak bilang, saya nggak mau dong, nggak bisa gitu. Memang Tuhan mau kasih begitu, mau apa? Secara khusus karena dia punya rencana buat saudara. Begitu. Ada orang yang dikasih karunia untuk mengajar misalnya. Begitu ya. Tuhan memberikan saudara karunia untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara ajaib, miracle bisa terjadi. Itu adalah secara khusus Tuhan yang memberikannya kepada saudara. Nah di dalam Roma 11 ayat 29 ayat ini saya rasa perlu Anda baca dan Anda perlu tahu baik-baik tentang karunia. Roma 11 ayat 29 bilang begini, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kalau Anda baca bahasa Indonesia, kasih karunia. Bahasa Inggris dari kasih karunia itu sebenarnya grace. Tapi ternyata saya ketemukan bahasa Inggrisnya bukan grace loh. Ini ada sesuatu yang sedikit ada persoalan nih dalam penerjemahannya. Dalam New King James dibilang begini, for the gifts, coba Anda lihat, for the gifts, bukan grace, gift. For the gift and the calling of God are irrevocable. Dalam bahasa Inggrisnya gitu. Dalam bahasa Indonesianya artinya tulisannya begini, penerjemahannya. Sebab karunia dan panggilan Tuhan tidak dapat dibatalkan. Coba bilang tidak dapat dibatalkan. Seperti sebuah perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak. Kira-kira gitu. Nah bagi Allah karunia ketika diberikan kepada Anda, kepada saya nggak bisa dibatalkan. Sekali dia kasih selesai sudah. Ya, saudara hanya ada di cerita silat ilmu yang diturunkan sama gurunya bisa diambil balik gitu saudara. Itu hanya ada di cerita silat saudara atau di buku-buku silat. Tetapi kalau Tuhan begitu dia berikan kepada saudara menetap sama saudara. Nah ini perlu diketahui. Karena kita bisa tetap beroperasi dalam karunia-karunia, kita mesti watch out, kita mesti jaga-jaga. Paham nih? Sampai hari ini setan punya karunia masih ada loh. Setan masih ada hari ini karena sekali dia kasih Tuhan gak akan pernah ambil balik. Karena dia adalah Allah yang gak pernah kebakaran jenggot. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Karena dia lebih hebat dari segala-galanya. Amin saudara. Nah itulah sebabnya saudara, karunia Roh Kudus kalau begitu, kalau kita ngerti ayat ini tadi, bisa tetap beroperasi dalam kelemahan seorang dalam karakternya dong. Bisa nggak? Bisa, karena Tuhan bilang tidak bisa dibatalkan. Contoh, kalau Tuhan kasih saya karunia nubuatan misalnya, tapi karakter saya tidak bangun, tidak kembangkan, saya masih bisa tetap beroperasi dalam karunia-karunia saya dong. Sangat bisa. Contoh ya. Ini kalau pelayanan karunia-karunia gini kalau kasih contoh Anda lebih jelas. Saya banyak terkesan dengan seorang nabi dalam permulaan pelayanan saya. Nabi yang di dunia ini dikenal. Saya nggak sebut namanya, nggak enak sebut namanya. Karena beliau sudah meninggal juga anyway. Dia bisa begini loh. Dia bisa bilang sama sebuah sekolah Alkitab di Amerika yang tidak percaya karunia-karunia dan tidak percaya sama nabi. Kan ada tuh. Itu alirannya biasanya disebutnya Injili gitu loh ya. Enggak percaya karena karunia udah selesai katanya. Enggak percaya. Dia telepon nih sama kepala sekolahnya kalau enggak salah. Dia bilang gini, "Saya nabi Tuhan disuruh Tuhan untuk ngomong di tempat kamu." Coba. Ini yang ditelepon adalah sekolah teologi yang tidak percaya gitu-gituan. Kesempatan sama dia.
Kesempatan apa? Lu buktikan kalau lu adalah nabi Tuhan. Kalau lu gak bisa buktikan, selesai kan? Betul gak saudara? Dia bilang gini, lu mau bukti? You jemput saya di Los Angeles, saya akan datang karena tempat ini di Los Angeles. Saya datang ke Los Angeles, kamu jemput saya, gempa Los Angeles. Wah, bagus dong dealnya. Oke, saya akan terima. Dijemput si nabi ini, naik mobil, gempa Los Angeles. Sehingga perpustakaan di sekolah Alkitab itu pada roboh. Di situ dia kaget. Setelah itu maka dia beri kesempatan untuk ngomong. Karena dia bilang, wah ini gak main-main. Dan apa yang terjadi? Lawatan Tuhan terjadi. Sejak itu beberapa guru-guru profesornya terima baptisan Roh Kudus. Dan mulai bergerak secara karunia-karunia yang dahsyat. Lalu dia bilang, setelah semua udah mulai terbuka, dia bilang, kamu masih mau perlu bukti saya nabi enggak? Saya kasih tanda kamu lagi. Apa? Saya keluar dari Los Angeles gempa lebih besar daripada waktu saya datang. Dan waktu dia tinggalkan Los Angeles gempa. Saya ikutin dia. Saya bilang wow. Suatu ketika dia lagi ada di rumah seseorang, keluarga, lagi duduk di sofa, telepon di sana bunyi, pemilik rumah angkat telepon, ngobrol sama temennya di sebelah sana. Dia seorang nabi, nggak dengar kan omongannya. Dia bisa bilang begini, sama begitu tutup telepon, dia bilang gini, temenmu orang Korea bukan? Dari mana kamu tahu? Pokoknya gue tanya, itu temenmu orang Korea bukan? Iya. Sudah menikah belum punya anak bukan? Iya. Lu telepon balik, bilangin tahun depan dia punya anak. So dia telepon balik, tahun depan punya anak. Sekarang saya mau tanya, Anda akan kaget gak melihat nabi kayak begini? Wow, semua orang pasti nyari. Apalagi orang Indonesia, demen tuh ramalan-ramalan. Betul gak saudara? Untung ramalan cuaca kita kurang tepat gitu ya saudara. Anda paham gak sih maksud saya? Pasti dikejar-kejar tuh yang begitu. Wong saya ikutin dia terus. Saya ikutin terus. Di akhir hidupnya. Sebelum dia, ini udah tua, udah usia 70, baru terekspos. Ternyata dia homo. Terekspos, baru ternyata dia homo dan suka mabuk. Nah jadi kalau kayak gini gimana? Lah karunia tetap bisa, itu makanya penipuan bagi kita nggak hati-hati itu bisa terjadi. Sementara kita asik dalam pelayanan karunia, tanpa sadar kita tidak dikenal Tuhan loh. Karena Tuhan kalau sudah memberikan, dia tidak akan membatalkan. Coba yang paham ibu-ibu lambaikan tangan di sini. Berarti karakter saudara sementara belum terdevelop dengan baik bisa terjadi. Contoh kita lihat Simpson. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya akan bacakan. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, Hakim-Hakim 16 ya, ibu-ibu boleh lihat di Alkitab saudara. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Perempuan sundal artinya pelacur. Iya enggak begitu ibu-ibu? Nah sekarang bukan pelacur yang ngundang, tapi Simpson yang datang. Paham ya? Nah kalau Simpson yang datang, berarti Simpson yang punya inisiatif mendekati perempuan ini. Betul? Pelacur ini, betul ya? Dan kita tahu kalau mendekati pelacur, pasti urusannya masalah seksual. Betul ya? Lalu kita lanjutkan. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman di pintu gerbang kota. Tapi semalam-malaman mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan bunuh dia. Jadi biarinin aja dia. Berarti Simpson nginep di rumah? Coba saya tanya, Simpson nginep di rumah pelacur. Dan kita sudah tahu perbuatannya pasti mesum, betul ya? Pasti ada sesuatu yang gak benar kan begitu. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Sementara baru selesai dengan pelacur, dia bangun dan dipegang kedua daun pintu gerbang
Dan kedua, tiang pintu. Saudara mesti tahu, pintu gerbang jangan pikir kayak begini saudara. Kalau di zaman perjanjian lama atau di masa itu, gerbang kota itu gede-gede, berat-berat saudara. Begitu ya. Lalu dia bilang kedua tiang pintu dicabutnya semuanya beserta palangnya, diletakkan di atas kedua bahunya, semuanya diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi saudara, sementara baru selesai melakukan perzinahan, karunia yang ada pada dia, kekuatan yang ada pada dia nggak hilang. Halo? Dan dia angkat, dia cabut, dia bawa, berarti dia masih dahsyat tuh. Sementara semalam melakukan perzinahan. Saya bisa kasih contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan mujizat luar biasa KKR, tapi malamnya tidur dengan pelacur. Tapi enggak perlulah. Tapi prinsipnya Anda tahu dari Simpson aja cukup dah. Betul ya? Paham ya saudara ya? Oke. Kita lihat 1 Korintus 5 ayat 1. Di Korintus adalah karunia-karunia yang begitu dahsyat melimpah-limpah. Sampai Rasul Paulus menulis pasal khusus bagaimana karunia dioperasikan. Dan 9 karunia Roh Kudus muncul ada detail di Korintus. Berarti Korintus itu karunianya meluap-luap, dahsyat. Di dalam 1 Korintus 5 ayat yang pertama, Paulus bilang begini, di tengah-tengah jemaat yang dahsyat di karunianya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di bangsa yang tidak kenal Allah. Bayangkin kamu ya, Korintus ya, di jemaat ya, ada percabulan yang di dunia sana aja gak ada loh yang gak kenal Tuhan. Yaitu apa? Bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Jadi ini anak tidur tinggal sama mamanya sendiri. Coba kalau orang Jawa bilang wedan tenan. Betul nggak saudara? Ya, di luar sana kagak ada kamu lakukan ini. Itu yang tadi saya bilang, kok bisa gereja berubah jadi prostitusi? Halo? Paham? Nah jadi kalau demikian saudara, kita tidak boleh sembarangan mengatakan bahwa saya dipakai Tuhan dalam karunia berarti saya oke di mata Tuhan. Belum tentu. Jangan bilang saya dekat sama Tuhan dan saya kenal Tuhan. No, Tuhan kenal saudara adalah pribadinya. Karakter itu karunia itu kan pemberian Tuhan. Ada amin? Coba bilang sebelah saudara, cek dirimu. Atau gini aja supaya seru seperti judul film. Cek tokomu sendiri, jangan cek toko sebelah. Coba bilang gitu. Cek tokomu sendiri, nggak usah cek toko sebelah. Amin. Kadang-kadang kita suka cek toko sebelah tapi diri sendiri kita nggak pernah cek. Kalau begitu, fondasi pelayanan Bapak Ibu bukan karunia Roh Kudus. Fondasi pelayanan saudara dan saya bukan karunia Roh Kudus, tapi Kristus harus jadi fondasinya. Dan keserupaan Kristus menjadi target utamanya. Bisa katakan amin. Karunia-karunia diberikan oleh Tuhan supaya pelayananmu menjadi lebih mudah dan lebih efektif dan bisa menghadirkan surga. Tapi bukan itu landasannya. Ketika saudara sebagai orang Kristen membangun kekristenan saudara di atas dasar karunia, Anda sudah salah besar. Fondasi kita harus Kristus. Halo? Jelas sampai di sini? Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Karunia itu adalah kemasan. Sedangkan karakter itu isinya. Oke, saya nggak sempat edit, jadi saya nggak ada kerjasama sama bolpen ini ya. Saudara jangan bilang saya ini promosi bolpen ini, enggak. Saya nggak sempat edit saudara. Jadi gini, kalau Anda ibu-ibu, apalagi ibu-ibu nih, ya, kan seringkali beli barang gara-gara lihat kemasannya bagus ya. Lucu ya kemasannya ya, bagus ya, kita beli. Belum tentu kita perlu produknya. Tapi karena kemasannya bagus kita beli buat pajangan di rumah, benar nggak? Nah saudara, kalau Anda pergi ke, contoh ya nggak usah jauh-jauh lah, di airport di Taiwan gitu ya. Kalau pas kita lagi mau transit atau kemana, atau di Singapura lah atau di mana saja, di luar negeri. Kadang-kadang makanan-makanan tertentu di Taiwan,
makanan snack gitu. Kemasannya bagus banget, Jepang apalagi lucu banget, bagus banget. Begitu kita beli, kita makan, mendingan juga kue ongol-ongol rasanya gitu. Ngerti gak saudara? Nah kenapa? Karena kita begitu tertarik sama kemasan. Tapi waktu kita makan gak enak, betul ya? Kalau ada yang ngerti bahasa Mandarin, hao kan pu hao ce, tahu enggak? Enak dilihat tapi nggak enak dimakan. Gampang dilihatnya enak tapi dimakannya nggak enak. Ada yang seperti itu. Kalau Anda pergi ke restoran lihat menu, kayaknya ini enak nih gitu gambarnya. Ada pesan kok kayak gini rasanya nggak jelas. Betul nggak saudara? Nah kita sering tertarik sama kemasan karena ini karunia. Nah pertanyaan saya, apakah kemasan sama karunia, wah kalau gitu saya nggak perlu kemasan, saya perlu isinya. Oh siapa bilang? Dua-duanya perlu. Contoh kalau Anda beli bahan makanan dari kalengan, kalau kalengannya bocor atau udah mana mau saudara. Nggak bakalan saudara beli, betul nggak? Jadi kemasan juga perlu. Dan saya percaya begini, kalau isinya bagus, kemasannya pasti bagus. Kalau ibu-ibu beli berlian, saya jamin di toko berlian, bungkusannya nggak mungkin kertas koran. Enggak mungkin beli berlian bungkusannya kertas koran. Ini pasti palsu, betul nggak saudara? Kalau berlian asli, kemasannya minimum kayak begini ya. Bahkan mungkin lebih bagus, betul nggak? Kemasannya aja ada mahal. Sampai waktu Anda buka berlian yang Anda pakai, itu kemasannya Anda nggak buang. Karena Anda tahu bagus, betul apa enggak? So kalau karakter saudara berkembang dengan baik, maka karunia yang dalam dirimu akan jadi berkat bagi orang lain. Nah, sampai di sini paham? Coba yang paham lambaikan tangan. Oke, jadi kalau Anda sudah ngerti ini paling tidak, bukan berarti kita, aduh kalau gitu saya takut beroperasi dengan karunia. Nggak usah takut. Yang menjadi persoalan adalah apakah Anda mau mengembangkan karakter Anda? Mau nggak kita dibentuk? Kan minggu lalu saya bilang salah satu pelayanan apostolik adalah pembentukan Kristus dalam diri kita. Lah kita dia nasihatin aja udah ngoceh-ngoceh kita gimana? Halo, betul nggak saudara? Ditegur aja udah nggak ke gereja. Ada lu orang kayak gitu. Maksud saya bukan di gereja ini, bukan di sini, bukan di mana? Di sana sini begitu. Sejauh ini jelas karunia. Oke, saya berhenti mengenai karunia. Sekarang kita bahas mengenai karakter. Nah, bagian kedua saya akan bicara soal karakter. Apa sih karakter sebenarnya? Karakter itu seperti, oke next slide. Karakter itu adalah siapa Anda dan siapa saya sesungguhnya. Kalau kucing bunyinya gimana? Hah? Meong gitu ya. Ada yang suka pelihara kucing? Saya dulu waktu masih kecil suka pelihara kucing. Ayah saya nggak suka, tapi saya suka pelihara kucing. Kucing itu bunyinya meong. Kalau di rumah bunyinya gimana? Kalau di rumah, meong. Terus kalau Anda bawa ke gereja bunyinya gimana? Meong. Anda bawa ke restoran? Meong. Kalau anjing bunyinya gimana? Gung, 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 gung. Di rumah ngegonggong, di gereja juga ngegonggong, di restoran juga ngegonggong. Karena dia anjing. Kenapa dia meong? Karena dia kucing. Pernah nggak ketemu kucing di gereja bunyinya meong, begitu di rumah kung kung, ada begitu? Nggak ada, binatang manapun nggak ada yang begitu, jelas jenisnya jelas. Cuma ada orang Kristen yang begitu. Nggak percaya, yang ada cuma orang Kristen yang begitu. Kalau di gereja ya, waduh, oh haleluya. Malaikat lihat kita di gereja minder. Kok bisa minder? Malaikat bilang, gua udah suci, ada yang lebih suci dari gua. Tapi kalau sudah keluar dari gereja, setan takut. Bukan karena kita tengking dalam nama Yesus. Setan bilang, gua udah setan, ini lebih kesetanan katanya benar tuh ya. Benar ya Bu ya. Nah itu dia. Artinya apa? Artinya karakter kita dualisme. Di gereja lain, di rumah lain. Jadi siapa Anda? Orang kalau suka mabok, Anda sebutnya apa? Pemabuk. Kalau orang suka judi? Kalau suka rokok?
Artinya kenapa Anda label dia penjudi? Karena memang dia sukanya judi. Kenapa Anda bilang dia pembohong? Karena memang dia suka bohong. Kenapa Anda bilang dia penipu? Karena memang kerjanya nipu. Jadi dia bolak-balik kerjaannya nipu orang terus. Betul nggak saudara? Makanya kita sebut penipu. Itulah karakter. Anda nggak bisa bohongin diri Anda. Orang yang mata keranjang di mana-mana pasti kelihatan mata keranjangnya. Betul nggak saudara? Karena karakter itu nggak bisa Anda sembunyikan. Anda bisa membohongi orang sehari 2 hari lah. Kelihatan tampilannya bagus lah. Tunggu aja sebulan 2 bulan di gereja baru ketahuan. Halo? Kalau Anda ketemu jemaat baru, jiwa baru. Kayaknya dia baik-baik. Tunggu dulu 3 bulan, 6 bulan baru you tahu. Ya, betul nggak saudara? Karena karakter nggak bisa disembunyikan. Suatu hari saudara Samuel datang waktu Saul mengalahkan Raja Agag. Kemudian dia berkata begini. Itu bunyi apa tuh? Kan disuruh semua tumpas binatang. Tapi sama Saul bilang sayang nih ini tambun-tambun bisa dipakai buat persembahan buat Tuhan. Dia simpen itu kambing domba. Lalu Samuel bilang itu bunyi apa? Artinya apa? Kambing domba waktu bunyi mbe kedengeran sama sama Samuel. Ini apaan nih? Gitu loh. Kenapa? Karena memang gak bisa disembunyikan, suaranya memang begitu. Orang Kristen di gereja bisa sesaat sejam kelihatan baik. Tapi mau lihat seorang hamba Tuhan, tunggu waktu dia hidup sehari-hari. Saya suka memberikan modul-modul dulu sebelum sering kasih modul-modul pelayanan buat hamba-hamba Tuhan. Saya kedatangan seorang yang ikut modul saya. Usianya lebih tua dari saya waktu sampai sekarang juga ya. Usianya lebih tua dari saya dan sekolah teologinya 12 tahun. Nggak main-main dan dosen-dosennya itu orang-orang Jerman. Tampangnya aja serem, Saudara. Pendeta ini. Terus punya posisi di sinodenya tinggi. Suka pecat pendeta. Sekum. Dia lihat saya ngajar. Berulang-ulang dia lihat saya ngajar. Suatu hari dia tes saya nggak tahu kalau dia tes saya. Karena dia sudah banyak berurusan dengan pendeta-pendeta soalnya. Sekarang dia berani mengatakan saya adalah bapak rohaninya. Dia cerita sama saya begini, tahu nggak bapak saya tesnya apa? Kau tes saya? Iya, tesnya gimana? Itu habis kelas, waktu kelas selesai, saya tanya bapak masih inget gak? Pak, kapan saya bisa mampir ke rumah bapak? Bapak jawab, saya bilang, kapan ya ditanya gitu? Ada. Terus bapak jawab gini, oke, habis selesai ini kita langsung berdua kita ke rumah saya, yuk. Dia bilang, oh iya udah kalau gitu nanti aja. Itu buat saya jawaban asli, kata dia. Kenapa you bisa ambil kesimpulan gitu? Kalau ketemu pendeta rata-rata, kalau saya tanya mau ke rumah bapak, ya nanti kita atur gitu. Tapi bapak berani ngomong, setelah selesai aja yuk sekarang ke rumah saya. Artinya saya menyimpulkan, bapak punya kehidupan di kelas ini sama di rumah sama. Oh gitu. Dia cerita kemarin waktu saya makan siang sama dia 2 minggu yang lalu bersama istri. Masih ngomong tuh. Jadi hari ini saya mau ingatkan sama saudara bahwa kita bisa melihat orang di mimbar ini, di panggung ini dahsyat. Tentu saya ngomong ini jangan curiga sama orang ya. Bukan itu maksud saya, jadi gak baik itu. Tapi maksud saya kita yang di panggung, tujuannya bukan buat yang ada di duduk ya. Tapi buat yang di panggung, paham nih saudara? Ya yang duduk aja, terima aja, haleluya, amin saudara. Tapi yang di sini nih, kalau kita yang berdiri, cek diri kita loh di hadapan Tuhan. Amin? Sampai sini jelas? Jadi karakter itu kualitas diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memanggil saudara, panggilan tertinggi setiap orang Kristen bukan pelayanan. Pelayanan adalah hanya bagian dari kekristenan. Tapi panggilan tertinggi orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Berarti ada proses perubahan manusia lama yang makin hari makin dikuduskan dan makin sempurna. Kalau kita ngerti itu, maka kita nggak ada karunia juga nggak masalah. Halo, betul saudara? Kalaupun kita ada karunia, kita semakin merendahkan hati kita. Mari kita lihat slide berikutnya. Anda harus bisa memisahkan kalau begitu. Siapa Anda atau siapa saya dengan apa yang Anda kerjakan dong kalau begitu.
Kita bisa melakukan hal yang dahsyat, uang banyak, rumah bagus, kerjaan bagus. Kalau gambaran di satu lagi mungkin yang ini Anda bisa ganti dengan gambar tentang pelayanan saudara begitu hebat. Tapi ini tidak menggambarkan siapa Anda. Sekali waktu, dulu waktu saya masih kerja, bos saya, ya kalau sekarang ini termasuk salah satu konglomerat. Kalau dia meeting sama direkturnya, itu keluar dari mulutnya kebun binatang loh. Itu kalau dia ngomelin direkturnya kasarnya luar biasa. Kok bisa? Tapi dia bisa sukses. Kesuksesan saudara tidaklah menjadi gambaran bahwa kita hebat. Di mata Tuhan maksud saya. Di mata dunia mungkin kita bisa hebat. Saudara paham maksud saya? Jadi ukuran kita di hadapan Tuhan bisa beda jauh. Kita bisa memperlihatkan pelayanan yang dahsyat, yang besar dan hebat. Tapi di mata Tuhan, aku tidak kenal kamu. Siapa yang mengerti sejauh ini? Paham ya? Jadi kalau begitu next slide kita akan lihat. Kita harus bisa bedakan orangnya dengan prestasi, posisi, kekayaan, sikap, keterampilan, kecerdasan. Orang bisa lahir cerdas karena IQ-nya tinggi, betul? Setuju nggak? Berapa banyak anak-anak kecil yang cerdas-cerdas, lahir cerdas. Dia punya keterampilan, jago dari kecil memang dia punya keterampilan. Keterampilan musik sudah ada di dalam hidupnya. Dari kecil udah bisa nyanyi. Umur 3 tahun udah bisa main piano, itu keterampilan yang luar biasa, betul nggak? Cerdas luar biasa. Persoalannya bagaimana dengan orangnya? Dia boleh punya posisi yang luar biasa, dia punya pinter, diangkat terus posisinya di perusahaan tinggi jabatannya, tapi bagaimana dengan orangnya? Dia punya pelayanan bisa terkenal, tapi bagaimana dengan orangnya? Dia punya yang namanya prestasi hebat, kekayaan hebat, tapi bagaimana dengan orangnya? Coba bilang sebelah saudara, bagaimana dengan kamu? Coba tanya gitu. Bagaimana dengan kita? Jadi kita ini nggak boleh jadi anak-anak selamanya sebagai orang Kristen. Harus bertumbuh menjadi dewasa. Setuju Bapak Ibu? Setuju ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Jadi seringkali kita lupa, kita sering tertarik dengan wah dia hebat ya, dia bisa ini, dia hebat. Kita tertarik dengan kehebatan ini, lupa bahwasanya orangnya gimana. Banyak orang tertipu di sini. Karena hanya melihat ini, tidak melihat ini. Dua-duanya penting, dua-duanya perlu. Betul? Anda boleh punya karakter tapi juga orang mau lihat prestasi dong, kan begitu. Orang gak bisa hanya melihat prestasi tapi dia mau lihat orangnya kayak apa dong, betul gak saudara? Jadi kalau demikian kita mesti paham betul karakter itu perlu dibangun oleh saudara. Kenapa? Karena karunia itu pemberian, tapi karakter adalah proses hidupmu sama Tuhan. Siapa yang paham sampai sejauh ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Mungkin dengan slide ini Anda akan paham betul. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita mulai masuk mengadukan karunia dan demikian dengan karakter. Ini manusia di tengah adalah saudara dan saya, di atas adalah Tuhan. Kita lihat sisi sana dulu ya. Kita lihat sisi sana. Nah karunia, saudara dan saya cuma terima dari Tuhan karena itu pemberian. Namanya juga karunia. Nggak ada usaha kita, nggak ada upaya kita cuma terima. Terima dengan apa? Dengan iman dan sesuai kehendak Roh Kudus. Paham? Sampai sini paham? Dan ini bisa terjadinya instan. Coba bilang instan. Bisa terjadi instan. Ketika Anda bertobat, Anda ketemu Tuhan seperti saya. Waktu saya mengalami Tuhan tahun 79, mengalami Tuhan pertobatan, saya hidup baru. Saat itu juga besoknya saya mulai bergerak secara profetik. Langsung saya bergerak secara profetik. Kok bisa? Karena itu kehendak Tuhan dan saya terima dengan iman, instan. Tapi persoalannya sayanya belum bertumbuh karena baru jiwa baru bertobat. Paham gak nih? Itu sebabnya ya, saya boleh ngomong terus terang ya di sini ya. Saya suka dapati gereja bertindak terlalu cepat. Seorang yang baru bertobat dari agama lain, karena terkenal di agama lain. Lalu disuruh bersaksi di gereja, kelewat cepat saudara. Itu jadi masalah.
Anda nggak pernah tahu hidupnya kayak apa kan. Nah itu dia udah bersaksi di jemaat udah begitu hebat, tahu-tahu 2 bulan kemudian nggak taunya bikin skandal orang ini. Nah Anda yang sudah dengar kesaksiannya Anda kaget sendiri kan begitu. Jadi jangan tergesa-gesa lah. Tungguin orang ini bertumbuh, kita bisa lihat benar nggak dia dalam Tuhan. Halo? Nah ini yang sama saudara, kita terima instan. Lalu kita langsung bisa melayani nggak kalau udah begini? Di sebelah sini begitu kita terima instan, bisa dong. Bisa nggak pelayanan kita memberkati orang? Pasti bisa, karena itu Roh Kudus yang bekerja, setuju saudara? Tapi beda ketika saudara mengembangkan karakter di sisi sini. Ini nggak instan saudara, ini adalah sebuah proses. Dan karakter dibangun karena ada pertobatan dan ada proses pembentukan. Siapa yang bentuk? Pemimpin saudara. Ngerti saudara? Kalau di sisi ini kita terima dari Tuhan, maka di sini kita persembahkan karakter kita kepada Tuhan. Beda loh. Siapa yang jelas? Ayo. Ngerti enggak? Saudara, karunia cuma kita terima dengan iman, Roh Kudus memberikan, ya dapat sama kita, selesai. Kita melayani karunia itu. Tapi ntar dulu soal orangnya. Nah orangnya ini harus hidup dalam pertobatan, harus dibentuk, harus mau diajarin. Banyak orang setelah bergerak secara karunia hebat jadi sombong. Susah dikasih tahu. Saya pernah terbitkan dari penerbit saya, judul bukunya, Nabi versus Gembala. Itu si gembala digambarin sampai keringetan ditunjuk sama nabinya. Begitu saudara. Saudara, banyak orang di gereja, maaf ya saya ngomong ya. Karena jemaatnya atau pekerjaannya merasa profetik. Dia merasa dia lebih tahu Tuhan daripada gembalanya. Itu penyakit itu di gereja. Saya ulangi saudara. Saya perlu ulangi karena ini banyak kejadian di gereja-gereja. Karena mereka merasa dia dipakai Tuhan dalam profetik. Dengar suara Tuhan, sering dapat penglihatan. Dan gembalanya enggak. Jadi dia pikir dia lebih dekat dari Tuhan kepada Tuhan daripada gembalanya. Lalu gembalanya yang dioceh-ocehin sama dia. Saya berharap di sini tidak terjadi ya. Anda harus belajar submit, menundukkan diri kepada gembalamu. Paham nggak? Kenapa? Karena ada proses pembentukan saudara. Anak saya boleh pintar, anak saya boleh hebat, lebih hebat dari saya. Tetap dia harus lihat saya sebagai ayahnya. Ya atau tidak? Kalau begitu, saudara perlu proses pembentukan saudara. Makanya kalau begitu, kelemahan karakter yang tidak terbentuk, bahaya nggak waktu kita operasikan ini? Bahaya. Nih ya, kesaksian lagi ya. Seorang pendeta dari luar negeri datang ke gereja saya, pelayanan kesembuhan. Saya penerjemahnya. Jadi kalau dia lagi gerak kemana kan saya mesti ikutin kan. Setiap kali habis doain orang, langsung dia tarik sesuatu dari dalam jasnya kasih ke orang ini. Saya tuh bingung waktu terjemahin, ini orang apa ya? Kok kasih apaan sih? Saya kan gak tahu, gak mungkin saya tanya itu apaan. Ya udah biarinin aja. Gak taunya di situ di jemaat ada cici saya datang. Cici saya dipanggil dong. Didoain, habis didoain dia kasih. Dia terima, dia gak tahu nih. Nah kebetulan ini cici saya nih. Selesai saya tanya dong sama cici saya, yuk dapat apa? Dikasih kartu nama loh. Kasih kartu nama lengkap nomor telepon dan nomor rekening. Lihat gak maksud saya? Kalau Anda bergerak dalam karunia, tapi karakternya ngaco, kamu bisa pakai itu untuk duit. Anda bisa pakai karunia itu untuk untuk membuat Anda lebih tinggi dari orang lain. Hati-hati saudara. Makin saya mengerti ini, makin kita bergerak karunia-karunia harus menjadi lebih mengandalkan pengembangan dan pengenalan kita akan Tuhan. Katakan amin. Ayo kita lihat Yeremia 13:23. Ntar baru kita masuk kesimpulan ya. Haleluya. Jelas? Apa yang saya jelasin jelas? Clear ya? Yeremia 13:23. Yeremia 13:23. Bukan 12, 13:23. Yeremia 13:23. Oke, saya baca.
Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Orang Ethiopia warna kulitnya apa ibu-ibu? Bisa ganti kulit gak? Orang Ethiopia mandi susu, 1 ton susunya, dia keluar, dia tetap hitam, kolam susunya bisa berubah coklat. Betul? Anda paham maksud saya? Oke, saya ulang. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Nggak bisa, kalau sudah belang tetap orang kalau matanya udah ada keranjang pasti mata keranjang, betul ya? Masakan kamu dapat berbuat baik, orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Kalau karaktermu udah gitu, ya mana mungkin sih? Halo? Tapi bersyukur Roh Kudus bisa mengubahkan saudara. Yesaya 32 ayat 6 sampai 8. Oh haleluya. Saya tahu ini tajam sebenarnya. Tajam ini. Kalau pendeta-pendeta perlu yang begini. Kalau saya kalau ngomong pendeta lebih tajam dari ini. Ya karena levelnya beda. Gitu. Yesaya 32 ayat 6 sampai 8. Alright, sudah? Perhatikan baik-baik. Sebab orang bebal, kalau dasarnya kalau udah bebel orang ini, pasti kemana-mana ngatakan kebebalannya. Betul atau tidak? Saya berhenti sebentar. Kira-kira ibu-ibu bisa tahu nggak orang berpendidikan atau tidak, dia sekolah atau tidak, tanpa lihat ijazahnya, bisa tahu enggak? Taunya dari mana? Waktu ngobrol, kelihatan, betul. Lah ini orang nggak makan bangku sekolah, betul. Kita kan ngomongnya gitu, emang bangku sekolah dimakan, saya juga nggak ngerti saudara. Ya kan? Ini nggak makan bangku sekolah, ya udahlah memang dia begitu. Betul, dari mana? Karena nggak ada isinya. Orang bebal nggak ada isinya, pasti ketahuan kebebalannya. Betul? Dia ngomong pasti dari kebebalannya, perhatikan baik-baik. Dan hatinya merancang yang jahat, yaitu bermaksud murtad mengatakan menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, siapa sesungguhnya dia adalah karakternya. Kalau dia adalah penipu, akal-akalnya baik gitu. Jahat ayat ini bilang. Kalau nipu akal-akalnya jahat. Ia merancang perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta sekalipun orang miskin itu membela haknya. Jadi kalau orangnya memang sudah nipu dimanapun pasti nipu. Mau datang di gereja waktu ada doa kek, mau lagi ada acara apa kek, memang asalnya nipu, pasti suka nih. Maaf ya, saya perlu ngomong. Di gereja-gereja hari-hari ini apalagi khususnya setelah pandemi, ada begitu banyak orang datang. Dari satu gereja ke gereja lain hanya mau minjem duit. Hati-hati ya. Saya sudah nasihatin, hati-hati. Ayat 8. Tapi orangnya berbudi luhur, dasarnya memang sudah luhur. Maka rancangannya, pikirannya luhur. Lalu dia bertindaknya juga luhur. Karena dasarnya dari orangnya. Orangnya memang luhur, karakternya luhur, pikirannya juga pasti luhur dong. Karena pikirannya luhur, tindakannya juga luhur. Kalau penipu juga podo wae, karena orangnya memang penipu, rancangannya jahat. Anda nggak mungkin punya pikiran yang baik kalau karakter kita nggak beres. Nggak bakal. Anda nggak bakal punya pikiran-pikiran yang kudus kalau hidupnya aja nggak kudus. Betul? Nggak mungkin. So berarti siapa Anda, kita, pribadi kita sangat menentukan di hadapan Tuhan. Kenapa? Bagi dia karunia itu pemberian kok. Kamu cuma terima, tapi karakter itu persembahanmu kepada Tuhan. Makanya kekristenan adalah sebuah perjalanan. Lama terus sampai kita dewasa. Amin. Nah, sekarang saya akan masuk kepada bagian terakhir, karunia dan karakter. Karunia dan karakter nggak boleh dipisahkan, saudara. Karisma dan karakter atau karunia dan karakter tidak bisa dipisahkan.
Artinya tidak bisa dipisahkan, dua-duanya perlu. Gak bisa karisma atau karunia tanpa karakter, dan sebaliknya gak bisa hanya karakter tanpa karunia. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu dalam hidup manusia, kita butuh hal-hal supranatural. Setuju gak saudara? Ada hal-hal yang namanya disingkapkan oleh Tuhan yang masih tersembunyi dalam hidup orang itu. Itu yang namanya karunia. Makanya bahkan yang saya cerita Nabi tadi yang berakhir ternyata dia adalah seorang homo. Saudara, ketika dia lagi ada makan di sebuah restoran, waktu di serve sama seorang waitersnya, ya pelayan yang tanya mau makan apa segala macam, tiba-tiba si Nabi bilang begini, ada apa kamu dengan masalah keluargamu? Cuman gitu ngomong. Saya melihat kamu ada persoalan di keluarga, nangis orang itu langsung langsung didoain terjadi KKR di restoran. Nah itu yang namanya karunia. Karunia itu bisa bermanfaat bagi orang yang memang waktu itu membutuhkan pertolongan. So sejauh ini jelas? Clear ya? Nah saya akan masuk kepada kesimpulan kalau begitu. Dengan cepat saya akan masuk sebelum nanti kita akan berdoa. Oke. Kesimpulannya ini saling melengkapi, saling mendukung, dan kita akan lihat kesimpulan yang pertama, karisma. Nggak ada di slide saya, tapi Anda bisa catat saja kesimpulannya dari karisma dan karakter. Ready? Siap? Oke. Karisma bukan tujuan akhir dari kekristenan saudara. Atau karunia bukan tujuan akhir dari kekristenan saudara dan saya. Bukan tujuan akhir. Nanti Anda akan lihat tujuan akhirnya apa. Saya jelasin dulu tentang karunia. Karunia bukan tujuan akhir. Sejauh ini jelas? Karunia bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Maksudnya apa? Gak usah khawatir kalau karunia itu beroperasi di sebuah gereja. Sepanjang kita sebagai orang-orang yang melayani dan bergerak secara karunia-karunia punya pemimpin yang bisa menasehati. Dan orang-orang ini mau dinasehati, mau diajar. Hari-hari ini saya sedang mengupgrade anak-anak muda di gereja saya untuk bergerak secara profetik. Makanya di antara mereka bahkan ada yang berpuasa 40 hari dan mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya bawa mereka, arahin mereka. Prinsipnya adalah yang saya pantau adalah karakternya. Karena apa? Karena generasi muda hari-hari ini adalah generasi muda yang sangat membutuhkan dimensi profetik dan apostolik. Kalau tidak hanya menjadi generasi muda yang bisa melayani tapi tidak bisa mengerti dan membawa hadirat Tuhan. Ini penting. Beberapa anak-anak muda saya sudah mulai dilatih ke arah sana. Bahkan mereka bukan cuma berdoa mendapatkan pesan profetik, bahkan melukis secara profetik. Jadi kita perlu ajarkan mereka jangan dikhawatirkan, kasih seluas-luasnya mereka melayani dengan karunia itu. Ingat ibu-ibu kemarin minggu lalu saya kasih saudara kesempatan. Semua sebenarnya bisa asal ada yang melatih gitu ya. Ada yang mengarahkan. Yang ketiga, karunia bukan tolok ukur seberapa dewasa kekristenan kita. Anda jangan mengukur orang, dia punya karunia hebat ya, kesembuhannya dahsyat ya, karunia-karunianya tajam ya. Tidak berarti dia dewasa. Tidak berarti itu. Ukurannya bukan di karunia. Kedewasaan adalah ukurannya bagaimana dia bisa menghandle dirinya dengan baik dalam Tuhan. Paham? Sejauh ini jelas? Jangan pakai karunia menjadi tolok ukur buat saudara, tidak. Nah itu sebabnya kenapa dari kaum yang gak percaya, yang injili mereka bilang gak perlu kalau begitu. Bukan itu, kita tetap perlu kok. Alright, berikutnya. Karunia sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Sangat dibutuhkan. Saya kasih tahu saudara, sangat-sangat dibutuhkan. Karena kita bisa mengerti, ingat kemarin saya bilang profetik adalah rencana isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan di saat tertentu untuk orang tertentu. Untuk kepentingan sorga. Masih ingat itu? Jadi dengan karunia-karunia Tuhan, orang sakit bisa disembuhkan, bisa. Ada, sangat dibutuhkan. Ambil contoh. Suatu hari ketika saya lagi pimpin perjamuan kudus di gereja. Tiba-tiba Tuhan bawa saya. Kamu jangan pimpin perjamuan kudus dulu, doain jemaat. Saya pikir ini waktunya perjamuan kudus, kenapa jadi doain jemaat. Lalu akhirnya saudara saya bawa aja, saya ikutin. Ngajak nyembah. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya.
Ada orang punya masalah dengan tulang belakangnya. Ada orang masalah dengan kakinya. Masalah dengan tulang. Lalu Tuhan bilang, Tuhan mau sembuhkan hari ini. Lah, saya doa. Saya cuma bilang siapa yang sakit di tulang belakangnya dan pinggangnya dan kakinya silakan angkat tanganmu dan hari ini berdoa. Dan berdoa, saya enggak tahu bagaimana. Setelah itu ada yang nonton online, jemaat saya yang nggak datang, dia simpan online, dia langsung angkat tangan di rumahnya. Sembuh total udah puluhan tahun. Dia sakit pinggangnya, terjadi kesembuhan. Artinya apa? Karunia dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan. Suatu ketika juga waktu saya lagi khotbah, tiba-tiba Tuhan arahin saya untuk berdoa untuk orang yang sinus. Ketika saya berdoa yang sinus hari ini disembuhkan Tuhan, in the name of Jesus. Begitu aja. Tahu-tahu sekretaris saya, dia lari ke WC, keluar sinusnya semua. Dan saya nggak tahu kalau dia ada sinus. Saudara, kenapa butuh karunia-karunia? Karena jemaat butuh kenal bahwa ada Tuhan di sini. Amin. Cuma waktu pengelolaannya jangan lupa karakternya gitu. Coba bilang saudara-saudara, jangan lupa karakternya. Kadang-kadang ketinggalan karakternya. Karunia itu harus dikasih kesempatan untuk dikembangkan, untuk ditumbuhkan. Jangan sesekali, tapi terus didevelop, dikembangin sampai betul-betul matang karunia itu. Dan karunia kalau mau dioperasikan harus dioperasikan atau dijalankan dalam terang firman Tuhan. Selalu landasannya firman Tuhan. Firman Tuhan gak bakal salah. Halo, jelas? Firman Tuhan gak bakal salah, jadi standarnya itu. Kalau Alkitab bilang enggak, jangan coba-coba diterusin. Oke, itu karisma. Kesimpulan tentang karakter apa? Ya, karakter itu adalah yang dicari Tuhan. Buah-buah pertobatan yang dicari oleh Tuhan. Itulah karakter. Karakter akan menentukan kualitas karuniamu. Karaktermu semakin baik, karaktermu semakin terus diselaraskan, terus dibawa oleh Tuhan menuju kepada kedewasaan penuh sama Tuhan. Anda akan lihat karuniamu juga akan beroperasi dengan baik. Karakter saudara adalah tujuan akhir. Kalau tadi karunia bukan tujuan akhir, maka karakter adalah tujuan akhirnya. Kenapa? Karena itu yang kita akan dibawa sampai ke kekekalan. Karakter akan menentukan kelanggengan pelayanan saudara. Apakah pelayananmu akan langgeng atau enggak? Karakter saudara. Ada banyak pelayanan jatuh di tengah-tengah. Sekalipun dia adalah seorang hamba Tuhan, dia sudah dipakai Tuhan oleh karena karakternya bermasalah. Dan yang terakhir, karakter akan menentukan tingkat kedewasaan kerohanian. Makin Anda punya karakter di dalam Tuhan dibentuk, Anda makin mature, makin dewasa. Makin bisa melihat hidup ini. Apapun yang Tuhan lagi kerjakan dalam hidupmu sebagai proses hidupmu, Anda akan terima dengan sukacita dalam pembentukan engkau menjadi serupa Kristus. So saya percaya hari ini, pelajaran karunia dan karakter membuat saudara paham. Bukan cuma karunia, minggu lalu kita bicara soal karunia, bicara soal profetik, bicara soal apostolik pelayanan. Tapi kita perlu membangun karakter. Jadi ibu-ibu, Anda boleh bergerak secara karunia. Jelas perlu bergerak secara karunia. Bertumbuh dalam karunia, yes. Tapi karakter jangan sampai ketinggalan. Karena ketika karaktermu ketinggalan, setan akan ambil untung di situ. Sebagai penutup, saya kasih Anda ilustrasi. Anda siap? Saya turun ya. Ini ilustrasi. Kalau onsite kalau online nggak enak nih. Saya nggak bisa jelasin begini. Kalau onsite bisa. Ini level 0 di saat saya bertobat. Ini level 0 di saat saya bertobat. Tadi Anda sudah dengar. Saya baru bertobat pun saya secara instan bisa terima karunia Roh Kudus. Betul? Ambil contoh, karunianya sederhana, nubuatan. Nubuatan. So saya mulai menyampaikan nubuat di level 0 ini. Namanya baru bertobat. Dengan karunia-karunia saya bisa menubuatkan. Ya di level 0 karena pengalaman juga belum ada, ya seadanya. Betul? Tapi paling tidak orang merasa diberkati karena Tuhan yang bergerak bersama saya. Setuju? Maka orang mulai tanya saya, ikut ajak saya doa. Biasanya itu begitu kalau profetik. Ntar diajak doa, terus habis doa Tuhan ngomong apa? Gitu. Saya punya pengalaman lah orang-orang kayak gitu. Pasti gitu Tuhan ngomong apa. Ya kan?
Terus karena itu saya makin apa? Termotivasi dong untuk menggunakan karunia-karunia saya. Makin saya sering pakai, makin tajam loh. Makin tahu loh, betul nggak? Maka level karunia saya naik ke sini. Tahu? Tapi karakter saya masih di sono. Saya nggak kembangin. Tapi karakter karunia saya di sini, paham? Maka sekarang level saya waktu mengoperasikan karunia nubuatan saya lebih tajam dari yang di bawah nggak? Iya dong. Sekarang saya udah lebih naik di levelnya. Makin seru nggak buat sayanya? Makin seru, orang makin banyak datang sama saya. Betul? Maka karunia saya naik lagi ke level ini. Makin tajam, makin banyak orang nyari saya, betul? Saya bisa jadi kayak dukun kan gitu. Ditanya, tahun ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Betul nggak saudara? Tapi karakter saya masih ketinggalan di sana. Karena saya main dengan karunia. Paham? Maka karunia saya naik ke level puncaknya di sini. Top. Wow, kalau udah di sini saudara, di Uber tuh, mau di Instagram kayak mau di mana di Uber terus. Jemaat berbondong-bondong pasti, betul nggak? Tapi setan biarkan Anda kalau masih cuma di level ini. Kenapa? Karena pengaruhmu belum terlalu besar. Belum terlalu besar. Setan biarin aja. Karaktermu masih di sini terus. Setan tunggu Anda sampai di sini nih. Karena Anda nggak kembangin karakter, gapnya, celahnya antara karakter dan karunia makin tinggi nggak? Hah? Semakin tinggi nggak? Semakin besar nggak? Setan tunggu Anda di level ini. Kenapa? Karena pengaruhmu udah makin besar. Langsung dia tembak jenderalnya. Boom! Kita jatuh, semua yang lain kaget semua. Dan yang ngikut saya atau ngikut orang ini pelayanan seperti ini. Bisa pahit, kecewa, tinggalin Tuhan. Jadi gimana dong? Harusnya karakter saya ikut naik. Karakter saya ikut naik. Coba bilang sebelah orang, ngerti gak? Coba bilang gitu. Ngerti gak? Gitu loh saudara. Amin saudara. Loh iya karunianya mesti ikut naik dong gitu kan. Jadi waktu saya beroperasi di sini, karakter saya ada di sini. Udah beda. Saudara, kita nggak usah ngomong karunia-karunia deh. Khotbah aja kalau hatinya nggak beres si pengkhotbah, bisa nge-swing saudara, bawa saudara. Oke, saya nggak masuk lebih jam lah. Kalau itu nanti terlalu jauh saya ngomong. Tapi paling tidak Anda mesti paham karunia, karakter harus berimbang jalan seiringan. Kalau Anda mau mengembangkan karakter, harus berani dan mengatakan rendah hati, ditegur, dibina, dibentuk, diarahin. Kalau ini aja susah, udah ada bahaya deh. Ya jujur ini aja baru kejadian di kelas internasional ini. Kemarin saya baru dengar. Baru kejadian. Saya bilang waduh ini bikin rame nih. Kayak gitu saudara. Hal-hal yang seperti itu. Yang nggak ngerti akan bingung, tapi kalau buat saya, ya memang harus begitu. Di akhir zaman akan ada penyisihan kambing dan domba kan. Saudara, penyisihan kambing dan domba, Tuhan tidak bedakan gerejanya yang mana, tapi kambing dan domba. Kambing dan domba itu bicara DNA loh, itu bicara karakter. Karakternya kambing sama domba tidak sama. Jadi pemisahan nanti di akhir zaman, dasarnya Tuhan karakter, kedewasaan. Karunia-karunia akan ditinggal kok. Karena hanya beroperasi waktu kita masih hidup dalam pelayanan. Tapi waktu kita ketemu Tuhan itu ditinggal. Buat Tuhan gak perlu yang begitu. Emang kita masih perlu dengar suara Tuhan kalau udah ketemu Tuhan yang benar aja. Ya udah langsung kok. Emang kita perlu mujizat, udah ketemu dia mau ngapain saudara. Betul apa enggak? Itu akan ditinggal kok. Sejauh ini jelas ya ibu-ibu? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya berharap Anda diberkati. Ayo mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya berdoa buat saudara dan kiranya Tuhan membawa saudara terus ada di dalam kemurahannya senantiasa. Mari kita berdoa, datang kepada Dia.
Arahkan hatimu. Syaralabatamara shikiria baralama sakaralabataralama. Yakuruma shikiria marala sakaralabaya shikiria maralabatakaralabaya sakaralama. Tuhan, hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Bersyukur, terima kasih bahwa Engkau memberikan penjelasan kepada umat-Mu, para ibu di sini. Bagaimana kami bukan cuma sekedar tertarik dengan karunia-karunia, tapi kami tertarik dengan karakter kami sendiri. Bagaimana kami dibangun, bagaimana kami dibentuk, bagaimana kami didewasakan. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk para ibu-ibu yang ada. Berapa banyak di antara ibu-ibu hari ini ketika Engkau dengar ini mulai paham, mulai ngerti, dan Anda tahu ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hidupmu. Dan saya tahu saudara, ketika saya berdoa juga buat Anda, mungkin tidak akan segera terjadi perubahan kalau bicara karakter. Tapi Anda sendiri harus ambil komitmen sama Tuhan, bahwa Anda mau mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Kesadaran pertama yang dari diri Anda itu penting. Bagaimana Anda merasa, Tuhan, aku perlu mengalami pembentukan Tuhan. Aku mau dibentuk. Bukan cuma sekedar retorika atau sebuah semangat aja waktu ibadah seperti begini. Tapi betul-betul Anda berkata, Tuhan, aku mau dibentuk. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau dipakai dalam karunia, tapi aku juga mau dibentuk. Hari ini mungkin karakterku masih begitu banyak celah dan kelemahan. Tuhan pun mengasihimu. Dia menantikan engkau untuk mengalami pembaharuan dalam karaktermu. Allah tidak membuangmu, Allah mengasihimu. Dan kalau Anda berkata, ini aku Tuhan, aku mungkin masih suka melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Kebiasaan-kebiasaan yang salah, perkataan, pikiran, perbuatan, reaksi, dan macam-macam. Kalau ada orangnya hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Anda boleh angkat tangan kananmu kalau Anda berkata, Tuhan, ini aku. Saya mau berdoa buat saudara. Dari tempat ini, di mana Anda berdiri. Aku percaya Roh Kudus yang sama akan menjamah saudara dimanapun Anda berdiri. Engkau berkata, Tuhan, ini aku. Aku kepengen Tuhan untuk menjadi seorang yang betul-betul dipakai oleh-Mu Tuhan. Saya merasa bahwa ada di antara saudara yang hari ini hadir. Tuhan mau pakaimu. Tapi engkau merasa kayaknya aku tidak layak Tuhan. Layak atau tidaknya Anda tidak ditentukan oleh engkau sendiri. Tapi kalau Tuhan memilihmu, satu hal yang Tuhan mau adalah engkau serahkan dirimu. Engkau sudah belajar ini dan mau dibentuk oleh Tuhan. Engkau akan mulai melihat pelayananmu menjadi pelayanan yang berbeda nanti. Ada di antara saudara bahkan Tuhan mau panggil engkau menjadi seorang pendoa. Seorang pendoa yang berdoa tidak biasa. Tapi berdoa engkau dengar Tuhan bicara apa. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk mereka yang tahu adalah hatimu sendiri waktu saya bicara ini tadi. Hatimu bergetar. Karena engkau tahu, yes, it is me, ini saya Tuhan. Tuhan, aku berdoa di antara mereka yang merasa tidak layak, tapi Tuhan mau pakai mereka. I pray, aku berdoa hari ini. Lawat mereka Tuhan. Supaya mereka menyadari. Karena bukan pendidikan, bukan karena kemampuan, bukan karena prestasi. Tuhan pilih aku karena memang sepenuhnya adalah kedaulatan-Mu memilih aku. Tuhan jamah anak-anak-Mu ini. Dan bagi mereka yang merasa bahwa mereka dipanggil, ada panggilan untuk menjadi seorang pendoa. Aku berdoa Tuhan, biarlah roh doa berkobar-kobar dalam hati mereka. Roh doa berkobar-kobar dalam hati mereka. Dan mereka bisa menangkap pesan-pesan surga. Dan hari ini ketika engkau mendapatkan itu, engkau tidak perlu ragu. Engkau harus percaya Tuhan mau panggil engkau, Tuhan mau pakai engkau. Karena ketika engkau betul-betul melangkah dengan imanmu sebagai seorang pendoa, engkau akan punya kemampuan untuk membiarkan surga terbuka. Open heaven terjadi. Anda mungkin berkata, enggak mungkin. Bukan saudara yang melakukannya. Roh Kudus akan menolongmu. Syakarala mataka baralaya shikiria maralaba takamuru shikiria maralaba takamuru shikina marasakara. Yakamburu takamburu shikinia baralaba sekeria baralama sekeralama maralama. Ramburu shikiria maralama. Let your spirit now
Biar rohmu hari ini Tuhan bergerak di antara ibu-ibu di sini. Let your spirit, biar rohmu Tuhan memanggil dari kedalaman hati mereka. Mereka berkata, ini aku, utus aku, pakai aku Tuhan. Tidak ada satu pun yang bersembunyi di dalam goa seperti Gideon bersembunyi. Tapi Tuhan memanggil Gideon keluar. Tuhan memanggil anak-anakmu di sini keluar dari kenyamanan mereka, dari ketakutan mereka, dari kecemasan mereka, dari mereka merasa tidak layak aku bertolak ini. Let your spirit call them out. Rohmu memanggil mereka. Semua yang bisa berbahasa roh, mulai Anda berbahasa roh. My Lord, my Jesus, my Lord, my Jesus. My Lord, my Lord, my Jesus, my Jesus. Barangkali Anda sudah terlalu lama berdiam dalam dirimu. Hari ini let the spirit, biar roh yang ada dalam dirimu berkobar kembali. Api itu menyala kembali. Haleluya. Shekuroma takarelo sikalaya murusika. My Lord, my Jesus. Biar Tuhan ini menjadi sesi khusus antara mereka dengan Engkau. Pagi ini adalah perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Bukan rancangan manusia, tapi rancangan-Mu Tuhan. My Jesus. Touch everybody. Touch everybody. Jamah setiap orang. Spirit of God. Spirit of God. Oh hallelujah. Hallelujah. My Jesus. My Jesus. My Jesus. Oh hallelujah. 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 Jesus. 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 Serahkan jemaatmu dalam tangan. Kuserahkan mereka ke dalam tangan. Shikiria barala barala barala. Shikiria barala. Rondo tokomuria basikiria basikiria barala baya shikiria. My Jesus, hallelujah, hallelujah. Sekarang Bu Silvana, saya tolong yang lain agak tenang. Saya melihat ibu seperti seorang sedang menampi beras, sedang memisahkan beras dan gabah. Tuhan akan memberikan kamu kemampuan untuk bisa mengerti mana yang beras, mana yang gabah. Kau tahu isi hati orang. Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk bisa membedakan. Mungkin engkau tidak begitu menonjol, tapi Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk bisa memilih mana yang beras, mana yang hanya gabah. Karena Tuhan tidak mau seperti dilihat oleh Daniel, menai tekail ufarsin. Kalau ditimbang terlalu ringan, engkau akan mulai memilih, engkau mulai mendevelop beberapa orang menjadi tentara Deborah. Syikiria barala. Tuhan berikan dia kemampuan, berikan dia kemampuan, kasih karunia yang khusus untuk melangkah, untuk mengenal orang-orang yang dipercayakan kepadanya Tuhan. Seperti saya Raja Wali yang sedang mulai berkepak, demikian Tuhan akan bawa engkau terbang tinggi untuk bisa melihat dari kejauhan. Orang-orang yang gak pernah engkau pikirkan, engkau akan mulai bisa melihat. Dan ini bukan hanya sekedar menebak-nebak, no, Tuhan berkata. Tapi Tuhan akan memberikan satu pengertian di hatimu untuk mengatakan ini atau itu. Bukan ini atau bukan itu.
Tuhan memberkati dia Tuhan. In Jesus name, pengurapan-Mu ada pada. Shiria maralaba sakaralama takaralama. My Jesus, my Jesus. Tidak ada yang lain dalam hidup ini kecuali Engkau. Kami butuh Engkau lebih daripada yang lain. Tuhan, biarlah Tuhan gereja ini menjadi gereja yang punya karunia sekaligus punya karakter. Memberkati Tuhan pemimpin di sini, Bapak Gembala, Pak Hengkiso dengan istri. Demikian dengan anak-anaknya dan juga untuk tim pelayanan yang ada. Jadikan gereja ini menjadi alat di tangan-Mu di akhir zaman. I thank you Lord Jesus, ku berterima kasih untuk ini. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai dengan kami. Terus bekerja, terus sempurnakan. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan. Amen, amen. Saya kembali.